Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Aini, NIM 121103211176. Baiklah, yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang mana dalam peraturan yang mengatur standar pengelolaan pendidikan ini dalam Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan terselenggaranya pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang ketiga yaitu memberikan arah dan pedoman bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang mana dalam mengelola suatu pendidikan. Nah, ada ruang lingkup peraturan ini meliputi yang pertama yaitu standar pengelolaan pendidikan yang meliputi ada standar pengelolaan kurikulum, standar pengelolaan peserta didik, standar pengelolaan dan tenaga pendidik dan kependidikan, dan standar pengelolaan sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan keuangan, standar pengelolaan ketatausahaan, dan standar pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang mana merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan ini mengatur tentang sebagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tujuan, dasar, prinsip, dan arah pengelolaan, serta penyelenggaraan pendidikan hingga penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Nah, prinsip dari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ini adalah berorientasi pada mutu, berimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, serta memanfaatkan potensi lokal untuk kepentingan nasional, serta menyeluruh dan berkesinambungan, dan transparan dan akuntabel. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mana mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, yang mana mencakup program diploma, program sarjana, magister, dan program doktor, serta program profesi dan spesialis, yang mana diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berdasarkan kepada kebudayaan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan tinggi ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, yang mana serta nantinya akan dihasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan atau teknologi, dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat, yang mana dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, adalah peraturan yang mengatur tentang guru di Indonesia. Tujuannya adalah peraturan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, menjamin terpenuhnya hak dan kewajiban guru, mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan peran guru, dan meningkatkan profesionalisme guru, serta ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi yang pertama ketentuan umum, pengertian, kedudukan guru, tugas dan fungsi guru, hak dan kewajiban guru, serta pembinaan dan pengembangan guru, dan perlindungan guru, sanksi, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar nasional pendidikan di Indonesia. Nah, peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini mengatur tentang 5 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, menjamin kesetaraan dan keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, dan meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, serta memastikan keterkaitan dan keterpaduan antara jenjang dan jenis pendidikan, dan juga meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan dan Madrasah, yang mana peraturan yang mengatur tentang standar pengawasan sekolah atau madrasah di Indonesia. Nah, tujuan peraturan ini adalah untuk menetapkan standar pengawasan sekolah atau madrasah, memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah dan daerah dalam pembinaan dan pengembangan pengawasan sekolah atau madrasah, dan meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, adapun ruang lingkup peraturan ini meliputi standar kualifikasi akademik dan kompetensi pengawas sekolah atau madrasah, serta mekanisme sertifikasi pengawas sekolah atau madrasah, mekanisme pembinaan dan pengembangan pengawas sekolah atau madrasah. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah. Adalah peraturan yang mengatur tentang standar kepala sekolah atau madrasah di Indonesia. Tujuan peraturan ini adalah untuk menetapkan standar kepala sekolah atau madrasah, memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan kepala sekolah atau madrasah, dan meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Serta ruang lingkup peraturan ini meliputi standar kualifikasi akademik dan kompetensi kepala sekolah atau madrasah, dan mekanisme sertifikasi kepala sekolah atau madrasah, mekanisme pembinaan dan pengembangan kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, ada beberapa standar kompetensi kepala sekolah. Ini meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, yang mana peraturan yang mengatur tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah di Indonesia. Nah, tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, memperkuat peran Badan dalam akreditasi sekolah atau madrasah, mempercepat proses akreditasi sekolah atau madrasah, serta mewujudkan sistem akreditasi yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Nah, ruang lingkup peraturan ini meliputi seperti perubahan nomenklatur Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau BAN-SM, perubahan tugas dan fungsi, perubahan mekanisme kerja, perubahan biaya akreditasi sekolah atau madrasah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, yang mana peraturan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan di Indonesia. Nah, tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menjamin terselenggaranya pendanaan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan, serta memastikan terpenuhnya kebutuhan pendanaan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendanaan pendidikan, dan juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Nah, ruang lingkup peraturan ini meliputi ketentuan umum, sumber dan pendanaan pendidikan, pengelolaan pendanaan pendidikan, serta pengawasan dan evaluasi pendanaan pendidikan.